Tanya. Halo, Pak. Ntar dulu, agamanya apa? Iya. Oh, Anjir, panas. Agamanya apa? Silakan, agamanya apa dulu? Agamanya apa dulu, pengemis? Teman-teman di bawah bantu tetep layar dulu, teman-teman ya. Yang baru bergabung posting ulang, yang baru bergabung di posting ulang, kemudian di share-share, bagikan teman-teman. Ya, jangan lupa juga absen Selamat suaranya. pagi, host. Selamat pagi. Waduh, ini sudah mengurangi jatah Tuhan ya Bang Baan. Yang asalnya 3 sekarang jadi 2. Aku mau mute, ada Bunda Karyana. Aku kalau sama perempuan gak berani aku ada Bunda Karyana. Bunda Karyana ada Bang Denny itu, silakan Bang Bunda Karyana. Ya, ada gurunda kita Bang Juma, silakan. Dari tadi Ada kita Bang ngobrol, Juma. Bunda Karyana. Dari tadi ngobrol, Pak Den ini. Assalamualaikum semuanya. Aduh. Obrolan kita itu kan santai dulu, Bunda Karyana. Beliau bilang bahwa di Kristen itu diperbolehkan poligami. Makanya Pak Denny 99%. ya di surga nanti Pak Denny juga mau nikah lagi katanya kan. Ya kan Pak Denny ya? Iya. Aduh, kok banyak nggak mengerti ya tentang poligami ya? Sejak dunia dijadikan, manusia berpasang-pasangan, ya kan? Bahkan disuruh Tuhan Bang juga Faruk, Bang Faruk naik Bang Faruk. hanya sepasang, bro. Nggak ada berpoligami. Edukasi dari mana itu? Nggak ada diduplikasi di edukasi Tuhan yang berpoligami. Nah, Naik Bang Faruk. Gurunda ternyata masih ya para Gurunda masih pemimpin masih di Mandiri, beliau masih ada kerjaan. halo, Ya. Nabi betul. Nabi Abraham berpoligami, Oh, ada kerjaan. kan? Itu tidak disetujui Tuhan. Loh, pagi-pagi udah, janganlah pagi-pagi apa? Tidak disetujui Tuhan berpoligami, bro. Tapi kalau orang sudah terlanjur berpoligami, menyesal dan bertobat, ya diterima Tuhan. Itu aja, simpel kok. Terus Setuju nggak, mengenai Bang Denny? ya setuju. Itu Pak Terus Denny yang mengenai- bilang. Bantah aja pernyataan Pak Denny itu. Terus mengenai cerita begini, Tuhan memberi seseorang lebih daripada satu istri, itu poligami enggak ya? Ulangi, Tuhan. Kalau Tuhan memberi satu orang manusia lebih daripada satu istri, itu poligami enggak ya namanya ya? Itulah pertanyaanmu salah. Mana ada Tuhan memberi jodoh 2? Coba di Karyana coba buka 2 Samuel 12:8 coba. Buka lah, aku lagi ini 2 lagi. Samuel 12:7 dan 8. Apa katanya? Bacakan ya. Gak pernah Tuhan menyetujui. Enggak. Ini bukan masalah Tuhan menyetujui, tapi Tuhan memberi lebih daripada satu istri pada seseorang. Bacalah Jadi cepat. Jadi bukan masalah menyetujui, tapi Tuhan memberi. Ya udah, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samuting semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan dulu buat gurunda, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Faruk. Semuanya, Dinda Faruk, semuanya teman-teman semua, Bang Baal. Saya ada waktu sedikit, tapi ada hal yang membuat saya penasaran kepada saudara-saudara kita Kristen ini. Contoh ya, saya ambil data di dalam Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattabathum zurriyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'
kullu mri bima kasaba rahim. Di Islam itu ditegaskan gini, adapun orang Islam beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, aku Allah pertemukan mereka dengan cucu mereka di surga, dan aku tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan masing-masing. Jadi Al-Quran menegaskan di Islam itu orang Islam nanti di surga akan bertemu dengan anak cucu mereka. Anak cucu mereka akan dipertemukan. Di ayat lain dikatakan gini, Jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Artinya bahwa penggambaran surga, sempat saya dengarkan tadi penggambaran surga. Di Islam surganya akan bersatu kembali dengan orang-orang yang dicintai. Nah, saya belum pernah menemukan data di Bible ketika orang Kristen itu mati, mereka akan kembali bersatu dengan orang-orang yang dicintai, istri, suami, anak, cucu, orang tua. Itu belum pernah saya temukan beritanya itu. Pertanyaan saya muncul, apa fungsinya surga jika ternyata hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, hal primer dalam kebahagiaan itu dihilangkan di surga? Anak yang kita cintai, istri yang kita sayangi, orang tua yang kita hormati. Kita masuk ke surga tapi kita kehilangan itu semua. Lalu fungsinya surga ini apa? Bukankah surga itu adalah tempat kebahagiaan? Surga itu adalah tempat di mana kita bisa berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Seperti yang diterangkan Al-Quran yang saya bacakan tadi, bahwa orang-orang Islam, orang beriman, mereka akan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka, keluarga inti mereka, dipertemukan kembali, disatukan kembali. Hidupnya sama seperti di dunia minimal, tapi dia dimaksimalkan dalam kehidupan yang sempurna, di kehidupan yang mulia, bahagia mereka. Nah, kalau di surganya Kristen, maaf nih, saya melihat suara Tuhan menyemburkan api, asap membumbung dari hidung Tuhan, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Tuhan Elohim adalah api yang menghanguskan. Terus kemudian dikatakan sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Timbul peperangan di surga, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini penggambaran surganya saudara kita Kristen. Nah, apa yang bisa membuat orang manusia ini bisa masuk surganya Kristen gitu loh? Kalau kami kan jelas dipertemukan. Saya kayak sekarang nih, aku rindu sama istriku, rindu kali sama beliau, rindu sama ibu kandung, ayah kandung yang sudah pergi, rindu sama adik yang sudah pergi duluan. Di Kristen, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tak ada harapan untuk jumpa lagi dengan mereka. Kalau kami umat Islam rindu sama orang tua nih, saya rindu kali sama bapak, sama ibu, maka hidup saya di dunia ini yang tidak benar menjadi berjalan kepada hidup lebih benar. Karena dengan hidup saya lebih benar, maka saya akan dipertemukan dengan orang tua saya kelak di surga. Kalaupun orang tua saya banyak dosa, begitu saya membenarkan pola hidup saya berdoa kepada berdoa untuk kedua orang tua saya, maka saya ketika menjadi anak yang soleh, maka doa-doa saya dikabulkan. Dosa orang tua tadi yang dibawa sampai mati itu bisa dihapuskan karena doa saya sebagai orang soleh. Air mata saya dalam ibadah meminta kepada Allah untuk dosa-dosa orang tua saya dihapuskan, seketika dosa-dosa orang tua saya terhapuskan karena saya sebagai amal jariahnya meninggalkan anak yang soleh. Begitu juga ketika saya mendidik anak saya menjadi anak yang soleh, saya mati, saya punya dosa, anak saya di belakang mendoakan saya, masih ada hubungan hidupnya dengan hidup saya di alam sana, di mana mereka menjadi orang benar, maka dosa-dosa saya dihapuskan. Sehingga apa yang terjadi? Kami bisa berkumpul di surga bersama-sama.
Nah, kalau di Kristen itu saya tidak temukan. Begitu mati, maka hari ini dia meninggal, hari ini adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Tidak akan ketemu lagi. Tidak akan bersatu lagi. Tidak akan berjumpa lagi. Jadi kebahagiaan apapun yang ditemukan Kristen di surga itu semu, hampa. Tak ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena nggak jumpa lagi dengan orang-orang dicintai. Nah, ini yang membuat saya masih penasaran, kok bisa saudara kami Kristen tidak berpikir kepada orang-orang dicintai, kok nggak bisa ngumpul lagi gitu. Satu istri di dunia, tapi di akhirat tidak jumpa lagi. Ya percuma dong. Di kehidupan yang cuma 40 tahun, 30 tahun bersama dengan istri, begitu berpisah selama-lamanya nggak sama lagi. Tapi kalau di Islam, membangun rumah tangga bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, di kehidupan yang kekal bersama dengan istri-istri yang kita cintai, dengan anak yang kita cintai, orang tua yang kita cintai. Di tempat, di alam yang begitu membahagiakan, begitu memberi kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Jadi Islam masih ada harapan bertemu dengan orang yang kita cintai, Kristen tak ada harapan lagi bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Perbedaan kita itu di situ. Silakan, ada yang menanggapi? Mangga saya lanjutkan perjalanan. Silakan. Saya yang akan menanggapi. Oke. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang ayat yang mengatakan bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga, itu memang tidak ada. Tetapi ayat indikasi di mana satu keluarga akan masuk ke surga itu ada. Tapi dibutuhkan orang yang cerdas untuk bisa memahami ayat itu, bahwa nanti oleh karena ayat itulah maka keluarga Kristen akan berkumpul lagi di surga. Butuh kecerdasan, butuh intelijensi yang sangat tinggi untuk memahami ayat yang saya akan paparkan ini. Tak jelaskan ya, ayatnya itu berkata begini. Seorang istri yang tidak beriman akan disucikan oleh suami yang beriman, termasuk anak-anak mereka pun akan menjadi anak suci. Maksudnya karena istri yang tidak beriman itu disucikan oleh suami yang beriman, termasuk anak-anaknya juga disucikan oleh suami yang beriman. Artinya yang disebut yang beriman ini itu sebenarnya dia adalah umat Kristen yang suci, artinya yang disucikan Tuhan, bukan suci sendiri, tetapi yang secara suci juga. Karena suami yang beriman ini telah disucikan Tuhan, maka dia juga otomatis akan mensucikan istrinya dan juga mensucikan anak-anaknya. Kalau kita cerdas ya, kalau kita cerdas, benar-benar cerdas, maka kita akan berpikir, bila mana orang beriman ini disucikan Tuhan, lalu orang beriman ini mensucikan istrinya, lalu juga mensucikan anak-anaknya. Kalau mereka mati, mereka kemana? Kalau mereka itu sudah suci, kemana kalau mereka mati? Ke surga apa ke neraka? Ya otomatis mereka berkumpul di surga. Karena suami yang suci, suami yang beriman itu telah mensucikan istrinya. Kalau suci itu, kalau namanya sudah suci, itu berhak masuk ke dalam surga. Kalau satu keluarga suci, ya satu keluarga ke surga, kok ribut? Silakan dilanjut. Ya, saya tambahin ya. Lord Denny sudah benar. Bunda Karyana, saya tanggapi dulu Bang Lordnya ya. Tapi apa yang dinarasikan sama Bang Zuma itu tidak seperti penjelasannya Bang Lord tadi. Maksudnya Bang Zuma, adakah di dalam Bible kalian di mana sekeluarga itu akan dikumpulkan, istri akan dikumpulkan sama anaknya, sama suaminya dan juga orang tuanya, gitu loh. Tapi apa yang disampaikan sama Bang Lord tadi itu hanya tafsir. Itu kan tafsir liarnya Bang Lord berdasar pemahamannya Bang Lord. Kalau aku mengikuti pemahaman liarnya Bang Lord, ya, seorang anak yang disucikan oleh orang tuanya, niscaya dia akan masuk surga bersama dengan orang tuanya yang suci. Kalau gitu saya bertanya, yang menyucikan iblis siapa? Kok pemahaman liar, pemahamu itu yang liar, enak aja nggak mau Karena ngomong tidak ada sembarangan. Bang Lord, di situ tidak ada, tidak ada ayatnya.
Loh, sekarang Tidak ada objeknya surga. Sekarang dipikir, Di situ kalau tidak kamu ada objek sudah surga. suci, kalau kamu sudah suci, kamu mati kemana? Loh, itu kan penafsiran Kalau dari kamu Bang suci. Lor. Yang Loh, diminta itu Bukan, ini dikumpulkan di dalam ayat mengatakan, oke. ayat mengatakan istrinya disucikan, anaknya disucikan. Kalau Saya suci udah kamu bilang, kemana kalau mati? Bang Lot, saya ikuti pemahaman Anda. Jika mengikuti Aku nggak pemahaman ngomong sama Anda, orang bebal. lantas, dengar dulu Bang Lot, lantas yang menyucikan iblis itu siapa? Naga itu kan iblis. Kenapa dia ada dalam surga meskipun hanya berperang melawan para malaikat? Yang menyucikan iblis siapa coba? Kalau memang masuk ke dalam surga itu suci dan saling menyucikan pemahaman dari Bang Lord tadi. Coba Kak Karyana, apakah Ya. Karyana sepakat itu dengan apa yang dinarasikan Bang Lord? Iya, oke, saya tanggapi ya. Yang dikatakan Denny tadi, makanya dibilang laki-laki adalah imam di keluarga. Kalau laki-laki penurut Tuhan, istri dan suami, anak dan istri dan anak-anak, itulah yang dikatakan bisa menjadi disucikan. Yang kamu katakan tadi tentang iblis, mana ada iblis disucikan? Karena mereka lah seteru dari Tuhan, ya kan? Jadi itu yang dikatakan Bro Denny tadi akan berkumpul. Gak usah dikatakan seperti yang dibilang Bang Zuma. Kalau sudah menurut Tuhan, otomatis akan berkumpul dengan keluarganya. Begitu saudara, ya kan? Dikatakan di Yohanes 6 ayat 33. Sebab ajaran dari Tuhan adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Kalau sudah diberi hidup kepada dunia, ya semua anak-anak juga selamat. Tapi kalau orang tuanya mengikuti iblis, ya anak-anaknya juga sangat sulit untuk selamat. Apalagi bayi-bayi. Ketika saya katakan bayi, ada dua opsi. Satu keluarga penurut Tuhan, ada anak-anaknya, ada istrinya, ada bayi. Apakah Tuhan adil mereka ini diselamatkan? Adil. Si B, keluarga si B, tidak menurut Tuhan. Dia melakukan semua kejahatan. Ada istri, ada anak. Layakkah bayi itu diselamatkan ke surga? Apakah Tuhan adil menyelamatkan anak perampok, anak bayi dari orang jahat ke surga? Tidak, Tuhan tidak adil di situ. Karena kenapa? Bapak dan ibunya akan mengatakan, loh, saya kan mendidik dia untuk jadi garong, Tuhan. Bukan untuk menurut kamu. Saya nggak adil itu. Nah, tapi bagaimana keadilan kepada anak ini? Sama seperti daun yang kering. Masuk neraka udah selesai. Begitu saudara, bukan disiksa selama-lamanya. Sesuai dengan hukuman seseorang itu, apakah Tuhan salah menimbang untuk kesalahan seseorang di neraka? Tidak. Karena dikatakan Tuhan Maha Adil. Begitu saudara. Jadi yang dikatakan Bang Juma benarlah. Kalau orang tuanya penurut, anak dan istri pasti ikut diselamatkan. Begitu yang dimaksud Bro Denny tadi. Bang Faruk jangan langsung tendensius gitu dong. Sambil bilang Bukan begini loh. Yang dimintakan sama Bang Zuma, ya ini izin ya saya lanjutkan narasi dari Bang Zuma. Ngapain naik si Rose ini itu? Ini gurunya Baal nih. Gua malas sama dia. Iya. Ya, selamat pagi. Kenapa sensitif sekali? Di mute Kenapa dulu, Anda sensitif sekali, Ya, Karya? sesat, Kak ya, Karya, sesat. Nah. Gurunya Ya, kalian yang dia. menentukan seorang Ini sesat atau saingan- sesat itu saingan- siapa? Kan saingannya Tuhan Yesus Gurunda. sendiri. Anda siapa menetapkan Bang orang Zuma lain ini. sesat? Itu hak prerogatif Tuhan yang menyatakan seseorang sesat atau Ya tidak, kamu bukan sesat Anda. lah. Tuhannya Musa kamu bilang Musa tertipu oleh Tuhannya. Udah ketahuan Tuhan YHWH itu melakukan genocide. Udah Kalian nanti orang dulu. Kristen gak berani Genocide aja mengakui kau bahwa istilah. YHWH pelaku genocide. Kenapa kalian gak berani? Kalian pengecut. Kau sekarang istilah manusia Kalian sekarang kau pengecut bukan ya. kepada Tuhan yang dulu. Abraham tidak mengenal YHWH itu Betul, Tuhan betul. Udah aku suku. turun aku nggak mau aku sama ini. Udah malas aku. Gantian. Gurunya si Bal. Izin aku ya turun ya. Sorry ya. Mau kemana? Ayo. Malas saya begitu bos. Enggak lah. Kenapa Karyana? Kenapa? Dia bilang gurunya si Baal tadi. Kemudian dari tadi mute. Bang Baal ini kan pintar sekali, bukan aku lah gurunya. Gurunya Bang Baal, ya saya nggak tahu siapa.
Nggak benar nih, Karyana nih lebay. Ya, mungkin dari Gurunda mau masuk Gurunda. Oh, wabarakatuh. Wassalam, Kang gitu. Ya, saya nimbrung sebentar aja karena tadi itu kan. Ya, berbicara tentang keselamatan, apakah kita akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita. Kalau tadi dari Gurunda, dari Bang Zuma udah komplit sekali bahwa kita nanti memang ditemukan dengan keluarga kita di akhirat. Nah, sepanjang saya mempelajari Bible dan Kristen, yang dipahami kekristenan adalah Tuhan kan. Jadi tidak ada kalimat Tuhan itu adil. Coba dari teman-teman Kristen, ada nggak keadilan Tuhan kalau Tuhan itu dianggap sebagai juru selamat? Ini fundamentalnya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu juru selamat, semua manusia diselamatkan, maka buat apa diciptakan neraka? Ini yang perlu kita diskusikan. Jadi kalau temanya tadi sudah dinarasikan oleh Gurunda, hanya di Islam yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu maha adil. Bagi orang jahat balasannya adalah neraka. Bagi orang beriman yang mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, maka balasannya adalah surga. Nah, kalau di Kristen, buat teman-teman Kristen yang tadi memahami bagaimana konsep keadilan itu kalau Tuhan sudah dituduh penyelamat. Nah, akhirnya apa? Di dunia ini orang yang karena merasa dirinya diselamatkan, berbuat jahat pun dianggap akan selamat. Nah, ini dulu dari saya, dilanjut yang lain. Kalau bisa ya, Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito. Sebenarnya gini ya, ini pemahaman dari pembelajaran Bang Faruk ketika Bang Faruk itu Kristen, lalu Bang Faruk komparasikan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan kehendak yang telah ditetapkan Allah akan apa yang akan terjadi dan akan apa yang akan kita hadapi, bahkan apa yang kita dapatkan baik di dunia dan di akhirat nanti. Ya, salah satunya cerita tentang surga, kondisi di dalam surga, hubungan manusia bagaimana di dunia, hubungan manusia satu sama lainnya, ya baik dalam kekeluargaan di dalam surga juga nanti. Nah, bagaimana teman-teman Kristen mengharapkan pertemuan dengan keluarga kalian nanti di surga, sementara ketika Yesus datang ke dunia tidak ada narasi dan literasi di dalam Bible Yesus sendiri menginginkan pertemuan dengan ibunya di surga. Tidak ada literasi di dalam Bible di mana Yesus menginginkan pertemuan dengan wanita yang melahirkannya di surga. Jangankan di surga, di dunia saja dia tidak menginginkan pertemuan dia dengan ibunya. Ketika Maria dan kaum keluarganya datang menemui Yesus, lalu disampaikan oleh murid-muridnya, "Ya Tuhan, di depan ada ibu dan juga keluargamu nak menemuimu." Apa kata Yesus? "Siapa keluargaku? Siapa ibuku?" Malahan dia menyangkal dengan perkataan sarkas seperti itu. Mereka yang melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, dialah saudaraku, dialah ibuku. Di dunia saja dia berupaya untuk tidak bertemu dengan ibunya. Bagaimana di surga dia menginginkan pertemuan dengan ibunya? Yang menjadi cerminan teman-teman Kristen kan itu apa yang dikatakan dan dinarasikan oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Maka gugurlah keinginan kalian, gugurlah harapan kalian, gugurlah tafsir liar kalian kalau kalian mengatakan ya ada pertemuan kalian dengan keluarga kalian nanti di surga. Karena terima atau tidak terima teman-teman Kristen, ya, informasi yang kalian baca di dalam Bible kalian, terkhusus dalam Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu, itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak penulis. Apa yang diinginkan oleh penulis Matius itu dituliskannya. Apa yang diinginkan oleh penulis sampai dengan Yohanes itu yang dituliskannya. Dan celakanya keinginan dari setiap penulis tidak ada menuliskan dengan keluarganya nanti di surga. Kalau ada teman-teman Kristen di sini silakan dibantah. Di mana ayatnya dalam Bible
Yesus menginginkan pertemuan dia dengan ibunya nanti di surga. Silakan. Ya, silakan Bang Danwari atau Bang Rosi, Mbak Rosi, Kak Rosi, silakan. Santai aja dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, saya mohon maaf saya belum bisa on cam Ya, teman-teman iyalah, karena saya on cam dulu baru lah. mandi. Saya mohon maaf bang, sebentar bang ya nanti saya on cam. Ini saya baru mandi nih, jadi saya nggak bisa. Maaf ya, mohon maaf sekali. Ya, tapi saya sampaikan dulu ya sebentar. Jadi sistem kekeluargaan itu kan itu yang diciptakan Tuhan ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Sistem keluarga adalah untuk sistem yang ada di bumi. Sistem kekeluargaan itu tidak ada di sorga. Kalau menurut Alkitab ya, di sorga itu apa yang ada? Sistem kerajaan sorga, di mana hanya ada satu raja, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dan semua adalah para hamba, malaikat hamba, dan manusia nanti katanya akan hidup seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Jadi di dalam kerajaan surga memang tidak ada itu sistem kekeluargaan lagi. Kita tidak akan merasakan ikatan terhadap ibu kita, atau ayah kita, atau anak kita, atau siapapun itu. Karena yang berlaku di dalam surga adalah sistem kerajaan surga. Satu raja, semua adalah hamba. Itu yang berlaku. Ya, iblis ini sebenarnya ya, di Tuhan dia dilemparkan ke bumi. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Tetapi ya sekali lagi di Wahyu 16 ayat 6 dikatakan apa? Yesus memberi mereka minum darah. Ketika mereka berdosa ya mereka ingin memberontak, itu ada perubahan. Mereka yang tadinya tubuh maksudnya celestial being yang maksud surgawi, di mana mereka malaikat terang, mereka mengalami perubahan menjadi apa? Makhluk-makhluk kegelapan. Mereka nggak punya cahaya lagi, dan mereka sebenarnya butuh energi cahaya untuk mereka bisa istilahnya bertahan hidup ya. Dan Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi dikatakan apa? Kegelapan menutupi samudra raya. Jadi ya sebenarnya Tuhan menciptakan terang, terus ya malaikat ini Tuhan tuh tetap mau mereka sebenarnya bertobat, tetapi lagi-lagi sekalipun Tuhan udah turun ke dunia, sudah jemput bola, bahkan memberi mereka minum darah, mereka nggak tobat-tobat juga. Ya, Mbak Rosi, itu yang terjadi. Mbak Rosi menjelaskan itu sudah melebihi pendeta di dalam gereja. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Itu yang disampaikan Tuhan kepada saya. Kalaupun saya dibilang sesat atau apapun, saya tidak peduli. Karena Yesus bilang gini bang, sebentar bang, apa yang disampaikan ke dalam telingamu, sampaikanlah dari atas atap rumah. Ini yang saya lakukan. Ya, kenapa saya bilang saya dicap sesat? Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau itu sebagai parameter kebenaran dalam kekristenan seperti apa yang Mbak Rosi jelaskan, bisa bubar Kristen, Mbak. Seorang pendeta itu memang punya panduan khusus mengajari jemaat. Tapi kalau Anda Mbak Rosi masih jemaat, ini rujukannya apa? Jadi kalau kita ngerasain ini cerita atau ini benar-benar pedoman gitu loh, sehingga representasi pribadi atau opini pribadi ini dibicarakan di publik. Saya yakin semua Kristen yang lain itu tidak sependapat dengan Mbak Rosi. Itu kalau misalnya memang jadi dari opini kesimpulan pribadi, nah ini bukan diskusi lagi. Diskusi itu ya kita pahami menggunakan literasi apa, yang mana yang kita pakai. Tapi kalau cuman pemahaman pribadi, saya rasa semua pendeta juga sama. Antara gereja satu dengan gereja yang lain, pastinya ada tuh pendeta yang berantem. Ada nggak pendeta yang nggak berantem? Cuman itu yang saya tanggap. Ya, Cuman kita pendeta boleh. memang berantem bang, betul. Kita boleh, tapi dalam awal sebelum membicarakan hal itu, alangkah baiknya menurut pemahaman saya pribadi itu lebih gentle, supaya teman-teman Kristen yang lain yang mau berdiskusi tidak kemudian
menyerang Mbak Rosi sebagai bidat atau wah ini penyesat, guru palsu kan gitu. Nah, materi yang kita mau diskusikan ini sebagaimana tadi Gurunda sudah menyampaikan satu analisa dan itu semuanya tertulis. Nah, kalau konsep Tuhan berkeluarga, tapi ini Anda lupa, Yesus itu di Bible mengatakan dan menyebut Tuhan pencipta itu Bapa loh. Kalau ada Bapa, ya ada Ibu. Kalau ada Bapak dan Ibu, otomatis ada anak. Nah, bagaimana tadi Mbak Rosi mengatakan ketuhanan itu tidak ada konsep kekeluargaan. Di Bible itu justru melawan apa yang Anda sampaikan tadi. Kalau di Islam, Qul huwallahu ahad. Bahkan juga ada walam yulad. Itu pernyataan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga tidak ada yang menyebut bapak, ibu, nggak ada. Tuhan itu satu. Kemudian ayat yang terakhirnya, yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi siapa yang mau mensetarakan diri sebagai Tuhan pencipta? Nggak ada kalau di Islam. Jadi memang konsep keluarga tidak ada di dalam Islam untuk mengenali Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Tapi kalau di Bible sendiri, Yesus yang dituhankan, dia menyebut Tuhan Pencipta Bapa. Kemudian ada juga yang memahaminya Bapa itu Yesus itu sendiri. Kalau anak adalah Bapa itu sendiri, ya teman-teman Oneness mungkin ya, atau Jesus Only, ini untuk menyampaikan. Kemudian ada lagi Tritunggal, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ini tidak ada ujungnya. Dikatakan itu misteri ilahi. Kalau Tuhan mengajarkan sesuatu yang sulit, yang rumit, buat apa? Sudah jelas-jelas kalau Tuhan itu satu, ya marilah sama-sama kita menyembah kepada Tuhan yang satu, yang nggak ada duanya, apalagi 3. Jangan pura-pura bilang 1 padahal 3. Sejatinya 3, tapi padahal 1. Ini aneh gitu loh. Jadi Yesus mengatakan dalam untuk mendapatkan hidup yang kekal itu mereka mengenal satu-satunya, bukan 2, bukan 3, 1. Satu-satunya, di situ terjemahannya Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusan. Selesai. Tuhan Allah itu satu. Bukan pura-pura. Satu. Tapi benar-benar satu. Begitu. Silakan. Saya mohon maaf Bang, nanti saya nyalain kamera. Ini saya baru mandi, saya mohon maaf ya, saya baru mandi, jadi saya belum bisa nyalain kamera. Nggak mungkin kan dalam keadaan begini saya nyalain kamera. Mohon maaf ya teman-teman sebentar. Oke, saya jawab dulu Bang. Apa tadi ini kata Bang Kang Dito? Iya Kang Dito. Ya, konsep ketuhanan memang ada Tritunggal, ada JO, tapi saya membangun pemahaman saya sendiri. Jadi kalau Tuhan itu siapa? Tuhan itu ya, kalau yang di Alkitab Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17, apalagi Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9, dan yang berfirman. Ibrani 1 ayat 1. Jadi hakikat Tuhan itu adalah terang, roh, dan yang berfirman adalah cahaya. Cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Zat Tuhan itu memang ada Bang. Zat Tuhan itu menurut saya adalah cahaya. Itulah zat Tuhan. Nah ini yang nggak diakui di dalam kekristenan. Padahal Yesus bilang akulah terang dunia. Matius 8 ayat 12. Bapa adalah Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Bahkan oleh malaikat pun, malaikat tidak bisa menghampiri di mana Bapa itu berada. Bapaknya Yesus benar. Karena Tuhan ini sifatnya adalah omnipresent, omniscience, omnipotent. Ya, dia maha kuasa, dia maha besar, dia maha tinggi. Nah, tidak ada yang bisa menampung kebesaran atau kekuasaan dari Tuhan ini. Karena itulah dia perlu menyatakan diri. Dengan kata lain apa? Tuhan menyatakan diri secara parsial. Jadi sebagian dari cahaya itu atau terang yang keluar dari sumber terang, itulah yang disebut dengan anak. Dan namanya adalah Sang Firman. Jadi firman pertama yang keluar dari mulut Bapa apa? Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ibrani 1 ayat 5. Baru disusul dengan apa?
Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ini yang saya gambarkan sebagai permulaan di dalam ontologis dari Tuhan itu sendiri. Proses dari cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Nah ini yang sebenarnya nggak pernah diajarkan di kekristenan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berfirman. Jadi bukan firman aja yang firman atau perkataan seperti Yohanes 1 ayat 1. Makanya kebanyakan orang Kristen kan bingung kalau bahas Yohanes 1 ayat 1. Karena mereka pikir itu benar-benar kebermulaan. Padahal kebermulaannya ketika Bapa itu berfirman. Ibrani 1 ayat 5. Makanya paham Tritunggal bahwa menyatakan Tuhan itu 3. Ya bagi saya offside. Karena Tuhan itu, cahaya itu kan nggak bisa dihitung. Roh itu seperti angin, Yohanes 3 ayat 8. Bagaimana Anda menghitung angin atau menghitung cahaya? Karena sifat angin atau roh itu apa? Memenuhi ruangan. Dia nggak bisa dihitung. Kalau zat padat bisa dihitung. Nah, Yesus ini kan cahaya yang mengambil wujud. Wujudnya, ya jadi ada wujudnya. Wujudnya seperti apa? Seperti malaikat. Seperti ibarat Wahyu 1, 13, ayat 17. Jadi nggak usah pusing-pusing banget lah bahas tentang kebagaimanaan Tuhan. Nah kalau JO ini kan membantah bahwa ada yang lebih besar dari Yesus Bapa. Nah ini yang nggak benar dari JO ya kalau menurut saya. Saya mohon maaf teman-teman, saya terus terang nih. Jadi ya Bapa itu memang ada. Yesus menyuruh kita menyembah Bapaknya dan dia memang dalam artian dia ketika dia turun ke bumi melakukan tugas kristologinya, apa itu maksudnya? Sebagai anak manusia, sebagai anak domba yang disembelih untuk menghapuskan dosa manusia, dan sebagai imam besar agung yang mengatasi segala langit. Inilah fungsi dari kristologinya Yesus. Menjadi anak manusia, dan ketika menjadi anak manusia dikatakan apa? Dia untuk sedikit waktu lamanya lebih rendah dari malaikat, Ibrani 2 ayat 9. Nah ini keberadaan yang bahwa manusia lebih rendah dari malaikat memang harus diakui Yesus juga. Makanya Yesus bilang dia adalah hamba, dia adalah utusan dalam statusnya yang untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Gitu Bang Kang Dito ya. Silakan. Gurunda masih di jalan ya beliau. Bang Bal, mau masuk Bang Bal? Kalau aku sembur selesai nanti Mbak Rosi. Don't worry, mau nambahin silakan. Silakan, don't worry. Kamera non. Biasanya open kamera gitu. Kita ramaikan Komal ini. Selamat pagi. Gak ada suara, Bang Donori, gak ada suara. Coba, jangan pakai headset, coba. Storing. Storing, Bang Donori. Coba dijauhkan dari perangkat, jangan berdekatan. Storing. Donori, storing. Masih belum ada suara. Ah iya. Teman-teman di bawah bantu tete layar, teman-teman ya. Bantu tete layar di posting ulang. Yang baru bergabung di posting ulang, teman-teman yuk. Bantu tete layar di posting ulang, di share. Kemudian absen favorit, teman-teman yuk. Silakan Bang Donori. Dibuka menu-nya. Sudah Bang Donori, dibuka menu-nya. Wah, turun ya. Brother Bau. Silakan Bang Bau. Ya halo, selamat siang, brother. Ya, siang. Ya. Bagaimana kabar? Sehat semua ya? Iya, Bang Brother. Silakan. Oke, saya juga sehat ya. Oke, indahnya hidup kekal. Ya, percaya Yesus hidup kekal ya di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapa
Yaitu percaya Yesus itu. Hidup kekal. Begitu, brother. Fata, Ya. musiknya dimatiin. Menjauh dulu dari keramaian yang ada musik-musiknya. Ya, sambil nunggu mungkin Bang Bau meyakini bahwa percaya Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Percaya Yesus Iya, sebagai apa? betul. Ya, di sini kan di dalam Alkitab kan menjelaskan kan sangat akurat ya. Percaya Yesus ya. Di dalam saya lihat Roma ya, mengaku dia Tuhan, ya itu hidup kekal dan juga kehendak Bapa percaya. Gitu, brother. Pak Bau, kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, itu menurut Paulus. Kalau menurut Yesus sendiri, percaya Yesus sebagai apa untuk mendapat hidup yang kekal tuh? Ya, kamu bacakan kehendak Bapa itu di dalam Yohanes 6 ayat 40. Kalau di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengenal kan, ketika kita datang sama Yesus kita mengenal Bapa itu. Seperti Filipus kan bertanya di dalam Yohanes 14 ayat 89 itu. Filipus kan bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Ya, Yesus sudah sampaikan, sekian lamanya kamu Filipus sudah mengikut aku. Ya. Cara Bau, percaya Yesus mendapat hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai apa, Pak? Iya, sebagai juru selamat kan dia jalan keselamatan. Iya, gitu. Yohanes 12:3 tadi, untuk mendapat hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa, Pak? Iya, percaya sebagai juru selamat. Dia jalan, dia kebenaran dan kehidupan. Ya, dia Tuhan kan. Pak Bau, maaf saya ketawa ya. Yohanes 17 ayat 3 itu, untuk mendapat hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa? Ya, sebagai juru selamat. Nggak ada tulisannya juru selamat di situ. Iya, percaya Yesus kan bagi saya juru selamatku. Saya tanya, Yohanes 7 ayat 3 itu, untuk mendapat hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai apa, Pak? Yohanes 17:3. Ya, dia kan utusan, ayat itu bilang. Iya kan? Tetapi dengar dulu, tanpa utusan Anda tidak tahu Bapak itu. Ada tambah tetapi. Loh, sekarang saya tanya, Anda tahu Bapak itu dari mana? Saya tanya kamu. Anda tahu Bapak itu dari mana? Yang Yesus sampaikan itu, Anda tahu Bapak itu rupanya, suaranya, kamu nggak tahu. Ya, hanya Yesus yang tahu kan? Hanya Yesus yang tahu. Maka itu secara disiplin, Anda datang sama Yesus dulu, Anda lolos. Ya. Siapa, Pak? Bapak menurut Yesus itu siapa? Aduh, sudah berkali-kali Filipus kan bertanya. Itu ada ayatnya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus bilang, Filipus, sekian lamanya kamu mengikut aku, kamu tidak mengenal, kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa, betul? Ya. Gini, kita lurusin dulu. Konsisten kita, ada ayat itu. Ya, sebentar. Gantian kita ya. Silakan deh. Ya, jadi kalau yang tertulis di situ untuk mendapat hidup yang kekal adalah percaya Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa, kan gitu. Tapi di situ tidak ada tulisan Bapa, Yohanes 17:3 itu. Benar ya? Mengenal Allah satu-satunya. Sekarang saya mau tanya, kamu tahu Allah satu-satunya itu? Kamu tahu? Ya, Allah satu-satunya menurut Yesus. Kamu tahu? Ya, Allah satu-satunya Mbak Karyana nulis di dulu. Ya, biar saya dulu, nanti Pak Bau lanjutkan. Oke, silakan. Ya, karena ini kan tadi Pak Bau sendiri yang membawa Yohanes 17:3. Percaya Yesus jadi juru selamat. Untuk mendapat hidup yang kekal itu percaya Yesus sebagai apa? Pak Bau sudah menyebut, iya, utusan tertulis di situ. Siapa yang mengutus Yesus?
ya kan? Bapa, yaitu Allah yang di Yohanes 17:3 itu. Justru ada kalimat satu-satunya. Satu-satunya itu dalam bahasa Inggris itu only. Cuman satu. Jadi dia Tritunggal udah minggir dulu. Sisa oneness doang, ya kan? Karena Tritunggal itu pura-puranya ada tambahan hakikat. Tapi kalau oneness, ini nih yang kita mau bahas. Karena orang oneness mengatakan pada mulanya firman. Di Yohanes 1 itu, tapi di Kejadian 1 yang dimulainya adalah pada mulanya Elohim. Betul nggak? Yohanes kemudian menyatukan adalah firman adalah Elohim. Ini pemahaman oneness sesuai dengan Bible Keluaran LAI. Firman yang pada mulanya di Perjanjian Baru dengan Elohim yang pada mulanya Elohim ini adalah equal. Jadi firman adalah Elohim. Ini oneness nih masuk. Tapi kalau saudara-saudara Tritunggal mengatakan Bapa itu adalah Tuhannya Yesus, Anda tinggal pelajari lagi Yesus ini sebagai utusan yang kita percaya. Orang Islam juga sama. Tidak komplit iman Islamnya kalau tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan juga. Bukan Tuhan. Ini dulu buat kita pembelajaran. Nah, namun Pak Bao tidak jujur memahami Bible yang jelas-jelas tertulis. Yesus mengatakan untuk mendapat hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang telah diutus. Ini final. Kalau dikatakan Yesus ini sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul dan nabi, diyakini, ya silakan pelajari Islam, bertanya semuanya tentang Islam. Orang Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan itu satu-satunya, nggak ada duanya. Jangan menuhankan yang diutus oleh Tuhan. Maka secara rasional akan ada dua Tuhan. Mbak Karyana yang percaya dua Tuhan. Coba, ada nggak yang percaya dua Tuhan selain Mbak Karyana? Politeis. Jadi Tuhan lebih dari satu itu politeis. Apa politeis itu? Pagan. Ya. Tapi kalau saudara-saudara Kristen masih menyangkal bahwa Yesus datang ke muka bumi atas kehendak Bapa atau satu-satunya Tuhan tadi, maka sama dengan Mbak Karyana. Yang diutus oleh Tuhan adalah Tuhan. Dan Tuhan pun berdoa kepada Tuhan. Jadinya begitu tuh. Silakan, ini kita bicara hidup yang kekal ini nggak main-main. Jadi kita harapkan kita dapat poin untuk merujuk kepada satu mufakat bahwa keyakinan teman-teman Kristen itu tidak menyepakati bahwa satu Tuhan saja, yaitu Bapa, atau dua Tuhan termasuk Yesus, Bapa dan Yesus. Panjang kali Kang Dito. Oke. Jangan dulu. Aku tanggapin. Aku tanggapin. Ya, yang dikatakan Bao tadi sudah benar. Gini, perbedaan segini, sebentar. Jangan on cam, aku masih pakai daster. Ya. Jadi gini, Kang Dito. Yang dikatakan Bao tadi sudah benar yang dikatakan. Perbedaan dari oneness dengan Tritunggal, ya kan? Hanya bedanya di sini. Kalau saya Bapa dan Anak itu udah meliputi dari Tritunggal. Hanya bedanya mereka mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Itu aja bedanya. Dalam konsep Bapa dan Anak ini sudah pas. Berbeda dengan oneness. Ya. Oneness itu yaitu satu, one man show, Bapa itu. Nah, Islam hampir sama dengan oneness. Kalian langsung kepada Bapa. Kenapa aku katakan bahwa benar? Karena aku tidak mengenal Bapa di surga kalau tidak melalui anaknya Yesus yang diutus. Kalau ada seperti perempuan Samaria menuhankan pohon-pohon, menuhankan, mendewakan batu-batu, menuhankan yang lain. Saya menuhankan yang diutusnya. Karena saya tidak mengenal Bapa di surga, satu-satunya yang diutus hanyalah, yaitu di Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, bahwa setiap orang yang melihat Aku sebagai anak
yang percaya kepadaku mendapatkan hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Membangkitkan siapa di pada akhir zaman? Orang-orang mati yang supaya hidup yang kekal. Tadi yang dikatakan Rose, pemerintahan surga tidak ada berkeluarga, betul. Kalian ini selalu mengukur dengan kemanusiaan yang sekarang ini, sehingga saya naik ini ya. Dalam hal itu saya sepakat dengan Rose. Kerajaan surga itu, makanya Yesus mengedukasi, siapa ibuku? Siapa bapakku? Ibuku adalah orang yang menurut Tuhan. Saudaraku adalah orang yang menurut Tuhan. Kang Dito, kamu mengukur keilahian dengan kemanusiaan. Ya kan? Kamu pikir mau mesra-mesraan seperti keluarga ini? Ya, di surga itu semua sama. Bapak, malaikat-malaikat, Bapak, anak, malaikat-malaikat, dan hamba-hambanya, yaitu kita warga surga. Kamu dapat hidup kekal aja udah bersyukur. Gimana sih? Cuma di surga itu berbeda cahaya orang. Cahaya orang yang imannya hanya redup-redup, cahaya orang yang imannya kencang seperti Paulus. Dia lebih bercahaya Paulus dibanding yang lainnya. Karena dia sudah berkorban dan mati untuk itu. Dia mati martir untuk itu. Rasul-rasul itu, yaitu 12 murid, itu adalah sebagai contoh kepada kita. Ya, orang-orang yang mati di dalam martir. Begitu saudaraku. Jadi benar yang dibilang bahwa tadi, kamu tidak mengenal hanya karena Yesuslah kamu mengenalnya. Yesuslah sumber dari semua kebijakan. Tidak ada yang lain ke bumi ini dari surga kalau tidak melalui Yesus. Oke? Thank you. Saya tidak nangkep soalnya apa yang dikatakan Mbak Karyana tadi itu nggak nangkep sama sekali. Karena yang kita bahas Yohanes 17:3. Iya, saya nggak nangkep. Ilmu surga, ilmu dunia aja yang kamu buat, kamu ukurkan. Sabar dulu, sabar. Nggak nangkepnya begini. Pada saat kita membahas Yohanes 3, Anda justru menguhankan yang diutus. Kan gitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tahu Anda akademisi, sarjana hukum. Pasti melewati frase tata bahasa. Ada nggak dalam KBBI itu Tuhan itu utusan? Atau Tuhan itu yang disembah? Sesembahan. Bagaimana manusia mengerti bahwa utusan itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah utusan? Apa kamus yang digunakan? Kalau Tuhan itu utusan, pencipta itu diutus juga. Siapa yang mengutus? Coba kita kembali lagi untuk mengedukasi. Sekaligus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau ada dalam KBBI Tuhan itu utusan, Anda tidak salah. Tapi kalau memang tidak ada, kenapa Anda berani mengatakan sesuatu yang kita dalam bahasa Indonesia, utusan itu bukan Tuhan. Utusan itu ada yang mengutus. Kan begitu? Cobalah direnungkan sebelum kita berbicara di publik, kita dianggap melakukan penyesatan atau pembodohan publik. Tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Oxford sekalipun yang bahasa Inggris, ada nggak Tuhan itu yang diutus? Ada nggak utusan Tuhan itu menjadi Tuhan? Aduh. Ada nggak kalimat utusan adalah Tuhan? Beda kamus Tuhan sama kamus manusia. Aduh. Gimana? Kamus Tuhan beda. Ini kamus Tuhan yang kita bahas apa kamus manusia? KBBI apa KBBI Tuhan? Ini bukan manusia punya kamus. Gak paham lah pakai ini manusia. Gak bakal ngerti. Itu dulu, silakan Mbak Rosi. Mungkin bisa dilanjut sambil nunggu Gurunda sudah bisa lanjutkan. Mic-nya. Dibuka mic-nya, Ros. Iya, kalau Tuhan berkehendak dia mau menyatakan diri kali ini sebagai manusia. Karena kan sebelumnya Tuhan menyatakan diri sebagai apa? Dalam rupa malaikat. Dia jadi raja sorga. Dan Bapa di sorga mengurapi dia sebagai raja di sorga di hadapan para malaikat. Nah kalau ini kan jadi Tuhan terus mencipta para malaikat. Masalahnya gini, ada pemberontakan di sorga. Pemberontak ini dilemparkan ke bumi. Nah
pemberontak ini kan maksudnya gini, persoalan antara mereka berdua ya, antara pemberontak malaikat ini dengan Tuhan kan hanya mereka yang tahu. Manusia ini nggak tahu persoalan. Kita nggak kenal itu siapa Tuhan atau siapa musuhnya. Nah, ketika Yesus memutuskan ya, maksudnya Tuhan memutuskan menjadi manusia, ini memang ya benar, Yesus itu utusan. Waktu di dalam kristologinya sebagai dia menyatakan diri sebagai manusia, dia benar utusan, dia hamba. Apalagi sekali lagi saya bilang di Ibrani 2 ayat 9 dikatakan dia untuk sedikit waktu lamanya lebih rendah dari malaikat karena manusia Kristus. Tapi yang perlu diingat, walaupun dia menampilkan diri sebagai manusia untuk melaksanakan misi kristologinya, roh yang ada di dalam manusia Kristus itu adalah tetap roh dari Sang Pencipta, roh dari Tuhan itu sendiri itu, Bang. Tapi pengakuan Yesus Yesus kan jujur kan? Kalau memang dia utusan benar dalam kristologinya, dalam keadaannya sebagai manusia Kristus, benar utusan, Bang. Dan dia harus menyadarkan manusia untuk menyembah kepada Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri itu, Bang. Benar Rose, dalam hal ini benar Rose. Dalam hal ini benar. Ya, Saya dukung. tapi mungkin yang kita sering abaikan apa? Kan dia kembali lagi ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini kita kan jarang bahas sampai ke situ. Kalau duduk di sebelah kanan Bapa berarti apa? Setara itu, Kang Dito, gitu. Biasanya kita hanya berhenti sampai di bumi aja. Rose, Gitu. sepakat. Lanjut. Benar. Anda benar. Emang udah pernah kau lihat Bu Rosi? Ya, silakan Pak. Melalui iman lah. Robin ini pun beleng-beleng. Ya, kalau Melalui iman sudah lah. sesuatu perlu dilihat, Pak, itu namanya bukan iman. Jangan Emang kayak orang Farisi lah. Kalau engkau Tuhan tunjukkan tanda-tanda dari sorga, itu permintaan orang Farisi. Karena hidup kita ini adalah hidup karena iman, karena tidak melihat. Itu, Bang. Orang Kristen kan hidup karena iman, bukan karena melihat terus Anda percaya. Kalau Anda percaya karena apa yang Anda lihat, itu namanya bukan iman. Iya, kan sekali nggak kau lihat pernah, tapi kau percaya kan? Ya, percaya pada apa yang dikatakan Alkitab. Itu saya. Iya benar. Anda percaya nggak? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Anda percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya, apalagi Anda lebih percaya bahwa Tuhan yang di PL itu adalah Tuhan, ya udah berarti Anda politik. Jadi sekarang saya tanya, Anda itu percaya pada Tuhan PL nggak? Bunda Resi, kau itu udah membantah firman Tuhan. Kau itu sebenarnya nggak bisa mengajar laki-laki, tapi kau paksakan kau untuk mengajar laki-laki. Saya dalam hal ini bukan mengajar laki-laki, hanya menyampaikan kebenaran. Bagi saya itu laki-laki ya. Sebentar, Bang. Bagi saya laki-laki itu pemimpin dan saya menghormati laki-laki. Aku tahu, kau punya dua perempuan dua. Jangan kau bikin mulu dua di sini. Bang, di dalam Kristus tidak. Gak usah Kata Paulus. Gak perlu Kata Paulus di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Di dalam Kristus semua sama, Bang. Kalau Tuhan Yesus membuat kesetaraan, kok Anda malah membangun kasta? Kenapa Anda membangun kasta, Bang? Padahal kata Paulus di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Waduh, parah nih Anda. Anda turun level dalam memahami bahwa sejak itu tidak dibedakan lagi laki dan perempuan, Bang. Waduh. Gak usah kau banyak berbicara. Saya bagi saya laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga. Dan saya jujur ya, sebentar, Bang. Bagi saya laki-laki itu memang lebih cocok jadi pemimpin. Saya hanya menyampaikan kebenaran, Bang. Balik ke tema dulu. Balik ke tema aja. Katanya tadi Kak Rosi bilang bahwa Yesus itu setara dengan Bapak. Yesus itu setara dengan Bapak. Pak Robin bantah aja itu. Tidak setara. Silakan. Itu iman saya. Ya, tidak pernah setara. Berarti Pak Robin sebagai seorang Kristen tidak menuhankan Yesus? Tidak. Dia bukan Tuhan, dia adalah utusan Bapa yang termulia. Begitu. Jangan dipaksakan lah. Enggak semua Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, salah satunya saya ini. Banyak lagi. Seperti apa ini dia? Cuma tahu 2 ayat udah hebat. Tidak. Tahu cuma 2 ayat aja lah kita. Oh, merdeka. Ya, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu aja. Jadi mohon maaf ya. Robin, aku mengikutimu dari awal. Itu adalah benda mati. Bibel itu nggak perlu dipercayai. Kata. Jadi firman Tuhan itu adalah tubuh kita. Robin, kau dipecat jadi pendeta karena kau berzina, kawin lagi. Kau dipecat jadi pendeta karena kau korupsi.
pernah Jadi dipecat kalau sama tidak pendeta. percaya Yesus Tuhan karena kau sudah dipecat di sinodemu. Masa pendeta sih? Iya pendeta dia dulu itu Bu Mardia, tapi dipecat karena mau kawin lagi. Apa pengacara-pengacara Saya tahu sinodenya. hanya menghasilkan Malu-maluin aja, naik di komal-komal. Kalau kau tinggalkan Kristen, tinggalkan saja. Jangan lagi ungkit-ungkit yang tidak benar bagi kau. Ngapain kau ungkit lagi? Pendeta pesina memang, makanya dipecat di sinodenya. Dipecat di sinode, berkorupsi di gereja, dipecat dia, kode etik melanggar. bukan kau. Pendeta GPDI dulu dia ini, Iya, dipecat iya. dia. Itu ada masalah. Pak, gantian. Kau pendeta dulu di karismatik itu kau si Robin. Kau dipecat. Permalim. Gantian dulu Evata. Nanti bisa disangka Evata. Iya. Gimana kau Doraemon? Robin, itu Robin tidak percaya semua tulisan. Tulisan Iya. Al-Quran, tulisan Alkitab tidak percaya semua tulisan. Udah, dia langsung ke Bapak. Tidak pernah ke surga. Apa mau dibahas dengan orang sudah murtad? Orang Yang sudah ditulis dipecat. palsu, aku Makanya percaya. firman Tuhan katakan, apa firman Tuhan katakan? Kamu menyalibkan kedua kali Yesus, tidak ada sama pengampunan, aku Yesus menghujat tidak Roh disalib. Kudus. Ada dalilnya kok. Apapun disampaikan Kenapa kepada Yesus Robin, disalib? sudah Dari mana menghujat kau Roh mengatakan Yesus Kudus. disalib? Sudah tidak bisa diampuni dia itu. Jadi tinggal tunggu dia waktunya mau masuk di neraka sama iblis. Mana itu menyesatkan kalau dikatakan Yesus salib. Itu kan iman iblis. Mana ada pernah Ya, Yesus 1 Tesalonika 3 ayat 18. Barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus disalib, maka dia itu satu kebodohan yang akan binasa. Kau baca itu. Namun kau di mana 1 Yesus Tesalonika 3 ayat Coba, di 18. mana Yesus pernah menulis firman Tuhan? Siapa nama? Kau baca itu Robin. Kau katanya pendeta dulu tapi tidak tahu Alkitab. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus telah disalibkan berarti dia kebodohan dan akan binasa. Dari kejadian Itu sampai kau baca hari itu. mana Yesus menulis. Aku ingin Yang tahu tidak mana. percaya bahwa Yesus telah disalibkan, dia akan binasa. Mana? Itu Semua. sudah fakta sejarah 2000 tahun yang lalu sudah terjadi Robin. Seperti Nah, itulah umat ini peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun lalu masih kau ungkit. Tidak bisa dikembalikan itu sejarah Robin. Gini. Ya, satu Jangan ayat dulu, dulu. Pak. Tunggu kalian. Dia bilang, Biarkan dulu dia. Ini sok Itu pintar Robin. ini si Pak Itu Robin. Benar yang kau bilang, Yesus tidak pernah menulis. Untuk apa menulis? iya. Penulis adalah Menulis baru aku percaya. Yesus adalah yang dituliskan. Objeknya Iya, Yesus. itu bisa. Orang-orang, Dan para rasul, nabi menuliskan merujuk kepada Yesus sebagai Tidak utusan. menulis. Kali kamu bisa menulis. Begitu saudara. Kabar baik, Injil kabar baik itu tentang Yesus. Kenapa tidak di mobil lagi tukang Menuliskan parkir? Yesus. Tidak di mobil lagi slide tukang parkir. Sudah dipakai mobilnya orang jadi tidak di live lagi di mobil. Sudah mati menjadi kabar baik. Tukang parkir tidak pakai lagi di mobil live. Aduh gimana? Kabar baik itu. Tidak live lagi di Yesus mobil. menuliskan. Pakai kan? Itu kan Iya, Robin, kalau sudah murtad, jangan kau menghujat. Kalau kau tinggalkan Kristen, tidak usah. Kalau kau kecewa dipecat jadi pendeta, jangan kau putar balikan lagi firman Tuhan, Robin. Kalau kau sudah dipecat jadi pendeta, jangan kau sakit hati. Dipecat jadi pendeta, mendatang balik-balik melihat menyamar sebagai malaikat terang, tapi nyatanya iblis. Paulus katakan sekalipun malaikat dari surga jika Injil lainnya diberitakan, maka dia apa? Terkutuklah engkau Robin. Maka terkutuklah sekalipun malaikat di surga datang memberitakan Injil yang kami beritakan lain, maka terkutuklah dia. Itulah kau Robin, terkutuk. Itulah kau terkutuk. Firman Tuhan katakan terkutuk kau. In the name of Jesus, terkutuk kau Robin. Terkutuk kau in the name of Jesus. Terkutuk kau. Terkutuk karena Injil yang kau beritakan Injil lain yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai Tuhan. Yesus itu Tuhan. Makanya kau tidak diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan siapa yang tidak percaya dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, lanjut. Kau apakah kau sudah terkutuk lagi kau? Kau terkutuk memberitakan Injil yang lain. Injil yang lain kau beritakan, bukan Injil Yesus Kristus. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil sekalipun dia malaikat, apalagi bermantan pendeta yang dipecat dan terzina.
Karena mantan dipecah dari pendeta kalau mau kawin lagi. Di pendeta tidak bisa kawin 2 kali, Robin, 1 kali saja. Maka kau memberitakan Injil yang lain yang telah diberitakan oleh Rasul-Rasul yang lain. Yesus bukan Tuhan. Ya sudah, itu kau imanmu, maka bagaimana mau mengatakan iman apa? maka terkutuklah engkau, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain, sekalipun malaikat dan surga. Oke, lanjut. teman-teman. Dia nggak mau diam. Untuk apa? Kau orang mau punga-punga agak. Kenapa orang kecil nggak bawa apa-apa? Oke, saya masuk lagi karena Bang Epata naik menyerang Pak Robin ya. Ini penghujat ini orang siapa rata ini? Siapa yang namanya ini? Oke, nggak apa-apa Pak Robin, izin saya bicara dulu untuk menetralisir ya. Kita kan sedang berbicara temanya indahnya hidup kekal atau indahnya akhirat, ya kan? Amin, amin. Ya, kita sekarang ini lagi membahas kalau memang Pak Robin naik ini menentang dari narasi Mbak Karyana maupun Mbak Rosi, ya kan? Kenapa? Karena mereka mengatakan Yesus itu Bukan itu, Tuhan. dasarnya pun nggak percaya dia tertulis. Ya, Al-Quran jangan tertulis, kepribadi, jangan Alkitab kepribadi. tertulis, dia menantang semuanya. Tidak masuk, tidak masuk. Ya, sabar. Supaya kita edukasi tentang membicarakan indahnya hidup yang kekal. Nah, sekarang untuk mendapat hidup yang kekal itu, apakah ada tertulis, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak? Mbak Rosi tadi mengatakan di Lukas pasal 22, nomor 69. Ia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang duduk di sebelah apa anak Tuhan? Bukan hanya Yohanes 17:3, tapi kita sedang di Yohanes 17 ayat 3 untuk mendapatkannya, karena hidup kekal itu sangat indah. Bukan kita bicara neraka yang memang tempatnya iblis. Yang mengatakan Yesus anak Tuhan itu atau anak Elohim itu iblis. Benar, saudara. Markus pasal 3 nomor 11. Nah, Betul nggak? kan itu kita simpulkan dulu. Kehidupan kekal apa itu sama dengan surga? Saya tanya dulu kau. Jangan dulu. Nah, jangan kau tanya dulu cara berambut, orang terkutuk, Robin. Jangan tidak bicara dengan orang terkutuk, Robin. Kau sudah terkutuk. Injil lain kau beritakan. Nah, saya tanyakan Dito. Kita persepsikan dulu, apakah hidup kekal itu sama dengan surga? Berbicara kau dia. Ya, lanjut. Kau Robin sudah terkutuk kau tinggal 2 hari itu. Tidak ada yang dikomol kau sudah terkutuk. Jangan serang pribadi, jangan serang pribadi. Lanjut. Baik, Pak Robin mungkin di mute dulu, izin ya. Nah, saya tanya dulu Pekan Dito, hidup kekal apa sama dengan surga? Iya. Hidup yang kekal itu di alam akhirat. Alam akhirat itu ada 2. Kalau ndak neraka ya surga kan gitu. Ya, Ada yang makanya kekal hidup hidupnya. kekal di kekristenan dengan di Islam jauh beda. Yang tadi ditanya dengan keadian dengan Bang Rosi, kami hidup kekal, Yesus katakan tidak ada kawin dan mengawinkan. Tapi dia nambah 33, masih ada permesumberia Kang Dito. Yang baru ditutup di Indonesia, di Surabaya, Keramat Tunggal. Memberikan kesempatan kepada orang lain. Lanjut. Nah, itu harus begitu. Lanjut, saudaraku. Kita kan diskusi enak nih, edukasi ya. Di Kristen ada hidup kekal, di Islam ada di alam akhirat itu tidak mengalami kematian lagi, ya kan? Di neraka orang juga hidup kekal karena habis disiksa dia kembali lagi, utuh lagi, dipotong tangannya, nyambung lagi tangannya kan gitu. Itu hidup. Jadi habis dipotong, apanya dipotong, nyambung lagi. Itu juga hidup kekal, jangan salah. Nah sekarang yang indah hidup yang kekal itu sudah pasti kita membicarakan di surga. Nah bagaimana kita untuk mendapatkan dulu yang indah ini, hidup yang kekal yang indah ini? Ternyata kata Yesus, percaya kepada Dia sebagai apa? Kalau kita membahas Bible nih, Bapak lah yang mengutus aku. Bapak ini siapa? Waktu dia bersyukur, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi.
Kan yang pencipta itu kan Bapa, Amin, amin. ya kan? Ya pemahamannya di situ dulu untuk kita supaya diskusinya lanjut. Ini kan Mbak Rosi dengan Mbak Karyana, karena kita tidak bisa melihat atau mengenal Bapa itu melewati Yesus yang diutus. Nah, yang namanya utusan itu kan tidak ada utusan itu Tuhan. Yang mengatakan Yesus anak Tuhan saja iblis. Anda mengingkari perkataan Yesus bahwa iblis itu tidak hidup dalam kebenaran, alias dia adalah bapa segala dusta. Masihkah percaya kalian kepada iblis yang mengatakan Yesus anak Tuhan? Terus pendeta menambahi, karena dia anak Tuhan maka dia juga Tuhan, gitu. Mencelek semua kita. Sedeng jadinya kan, karena pendeta itu mengatakan. Iblis Kalau aja iblis tahu tahu, mengakui. Kalau iblis tahu, Anda juga tahu, sama atau beda? Betul. Iya, Iblis aja kalau iblis mengakui. tahu, Iblis kalau mengakui. iblis tahu, kalau iblis tahu, Anda juga tahu, sama atau beda? Beda. Anda Sama-sama dengan tahu. iblis sama atau beda? Bang Dito nggak ada ilmu. Silakan. Ini diskusi menarik. Tapi kalau ada manusia mengatakan iblis itu tahu, padahal iblis kata Yesus adalah pendusta, dia mengatakan dia tahu. Coba menentang atau mengikuti perkataan Yesus, Pak Robin. Izin sedikit masuk itu. Jadi yang iman iblis, saya nggak mau mengimani yang diimani iblis. Apa pula iman iblis? Ada iman iblis. Buset. Mana nih Bu Rose? Sebentar gantian lah. Salah nomor-nomor. Ya, kita pakai dua akal sehat. Mengatakan Yesus itu mati, sementara ada nggak orang yang mati, yang nggak mati bisa masuk surga? Ada. Nggak harus pakai penyalipan, nggak harus penumpahan darah. Siapa? Enok, Elia. Kenapa nggak mereka mengalami seperti yang dialami oleh manusia-manusia yang lain? Kan begitu. Jadi untuk kita masuk surga itu adalah pertobatan, berteman karib, berhubungan intim dengan Tuhan, Maha Pencipta langit. Itu yang dimaksud dengan apa? Pertobatan, ada pengampunan di sana. Bukan harus dengan penumpahan darah, itu statement iblis. Melalui apa kamu bertobat? Jadi ya melalui apa? Melalui sikap dan tindakan kita, bukan melalui Ya kisah. dari mana tahu? Siapa yang ngajarkan? Siapa gurumu? Kalau itu makanya benar. Coba saudara-saudara, dari mana saudara-saudara tahu bahwa saudara bertobat? Karena saudara hidup. Itu jawabannya. Karena saudara hidup, makanya saudara tahu. Kalau saudara mati, makanya saya nggak mengimani yang mati. Makanya saya tahu mengimani yang hidup. Kalau saya mati, boro-boro saya bisa mengetahui sesuatu. Makanya saya nggak pernah mengimani Yesus mati. Yesusku hidup, memang ada dalilnya. Sampai 18. Nah itu saya baca. Saya cari. Itu dulu aja penasaran dulu. Ya, 30 tahun saya penasaran. Kenapa Yesus mati? Sementara Henok, Elia bisa dengan enaknya mereka ya dinaikkan ke surga tanpa melalui kematian. Ternyata benar Yesus nggak mati. Bahkan dia nggak pernah dikalahkan oleh maut. Mazmur 118 ayat yang ke-17 sampai 18 itu jawabannya. Ya, aku tidak akan pernah mati. Aku akan tetap memberitakan perintah-perintah daripada Bapa. Bahkan aku tidak akan pernah, sekalipun Bapa mengajar aku dengan keras, aku tidak akan pernah dikalahkan oleh maut. Dan aku tidak akan pernah diserahkan kepada maut. Maut itu kematian. Jadi bagaimana ini saya mau menantang iman ini, firman Tuhan ini? Memang Yesus nggak mati. Itu yang luar biasa, ya. Karena imanku Yesus itu hidup. Bahkan imanku Yesus itu hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan dipaksakan untuk mengimani Yesus mati. Itu iman iblis. Itu pekerjaan iblis. Coba, siapakah? Kalau keinginan Bapa kan dia menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran ke dalam dunia ini. Tapi siapa yang menginginkan dia mati? Kenapa? Karena Yesus menyampaikan kebenaran ke dalam dunia. Jadi diinginkanlah pembunuhan. Direncanakanlah pembunuhan terhadap dia. Supaya apa? Kebenaran itu jangan disampaikan ke dalam dunia. Ternyata tidak. Yesus tidak pernah bisa dikalahkan oleh maut. Ya, dia hidup. Makanya diimanilah yang apa yang diimani oleh iblis. Ya saya nggak mau.
Saya tetap mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diperkatakan Bapa kepada Yesus, itu yang saya imani. Dia tetap hidup selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itu firman-Nya. Masa saya bantah firman-Nya itu? Dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah mati, saudara. Yang menyatakan imannya mati, ya Yesus itu mati adalah iblis. Itu fakta. Maka dikatakan, bapamu lah segala, iblis lah yang menjadi bapamu. Bapak dari segala pendusta, didustain.